Halo semuanya, ketemu lagi dengan Coach Blue, ditemani dengan Dea di sini. Malam ini kita mau ngobrol soal kesukaan kita berdua. Apa itu kesukaan kita? Yuk dengerin aja. Halo Dea, ketemu lagi kita. Gimana rasanya? Udah berapa bulan sih kita WFH-an ya? Anyong. Oh iya. Berapa bulan ya WFH ya? Dari akhir Februari atau Maret? Akhir Februari kayaknya deh. Yang kayaknya yang total mulai PSBB Ya, Maret ya. sempet 3 bulan, hampir mau 4 bulan lah di rumah banget. Kita nggak kemana-mana sama sekali, cuma di rumah. Keluar pagar pun tidak. Keren bukan? Sudah berapa kilo yang kita tanam Yo, tidak terbakar. geser ke kanan terus gitu ya jarum timbangan. Oh my god. Terus sekarang susah dong mau nurunin. Oke, anyway, WFH. Kita mau bahas WFH nih. Iya, ngebahas ya kalau WFH jelas kan work from home. Kalau dulu di kantor kita dari pagi sampai malam gitu ya di kantor, terus ada perjalanan pulang. Nah kalau WFH kan malah nggak ketahuan nih ya. Tapi ada yang pasti adalah hari-hari yang kayaknya kerjaan udah selesai semua gitu. Terus penasaran ngapain sih kalau pas lagi di hari-hari yang kosong nggak ada kerjaan, karena kerjaan malah kita selesaikan dalam waktu 24 jam kan. Ih beneran loh. Selama WFH ini tuh bukan ini ya. Kemarin WFH kemarin itu libur dan hari kerja itu hampir tidak ada perbedaannya. Jenuhnya sih mungkin di situ ya kalau WFH. Cuma ya hikmahnya ya bisa merasakan selama ini pengennya kerja itu bisa di mana aja. Atau Bener mungkin banget. kerja itu nggak harus di kantor diam duduk terus selesai pulang gitu. Sekarang bisa ngerasain, oh kerja nggak di kantor tuh gini toh ternyata. Sambil rebahan mungkin kerjanya. Sambil mimpi. Kerja nggak pakai dandan gitu ya, dan belum mandi. Iya, itu the best banget sih. Yang penting on di kamera, bodoh itu udah mandi atau belum. Udah jorok ya, udah gitu lah pokoknya. Anyway, sambil rebah-rebahan, yang nggak kalah wajib itu nonton. Iya, nonton sempet ya ternyata kerja sambil nonton gitu, atau nontonnya sesudah kerja? Enggak dong, nggak kerja sambil nonton. Nggak Oke. bisa malahan. Berarti kalau seandainya gitu kita kerja itu tidak boleh mengganggu nonton, bener kan? Oh gitu ya. Iyalah, Oh iya. nonton itu utama. Kerja sampingan. Nonton itu tidak boleh mengganggu pekerjaan ya. Oh bukan. Oh bukan. Baiklah, aku punya motivasi baru. Ternyata dapat itu ya, enlightenment ya, dapat pencerahan. Iya, banyak hobiku yang hobi mager dan hobi nonton itu sangat terbantu selama WFH. Tersalurkan gitu ya. Tersalurkan, terasah. Makin banyak loh list drakor, film yang udah ditonton selama WFH. Oh iya, udah sempat ngelis. Udah sempat ngelis belum? Dapat berapa tuh Nah, kan? judulnya? Saking kurang kerjaannya kan WFH. Sampai pernah ngelis drakor yang gue tonton. Itu nggak cuma drama sih, film, terus variety show, tapi ya Korea juga. Kalau dari list gue kemarin terakhir hampir 80, 77. Di total tuh?
Iya, yang keinget. Yang keinget. Oke, jadi kalau Oke. seandainya pas lagi inget bisa ditambah-tambah lagi tuh ya. Maybe. Tambah drakor, tambah apa namanya, film, tambah variety show gitu. Ya Allah, ternyata semager itu. Tapi kan itu nggak ditonton cuma dalam waktu WFH kan Oh ya? enggak lah. Itu dari pertama kali aku mengenal apa itu drakor sampai sekarang. Udah berapa lama tuh kira-kira? 2000 apa ya? 2015 atau 2016 baru mulai nonton drakor. Ya berarti 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Masih ingat nggak drakor pertama yang ditonton? Pertama itu aku nggak ngerti kalau itu adalah drakor. Aku ngertinya itu suka disiarkan di TV. Jadi pernah kan suatu TV swasta lah nyari namanya itu Jewel in the Palace. Jewel in the Palace. Itu kesukaan semua orang sepertinya. Iya, tapi aku nggak ngerti kalau itu drama Korea karena udah didubbing kan. Jadi taunya ya drama kerajaan-kerajaan gitu. Nah, Itu saya ingatku tahun 2005 loh, Jewel in the Palace itu. Iya. Berarti ada waktu yang Nah, kita karena itu di TV, terus habis itu kita nggak pernah nonton lagi karena nggak tahu itu drama gitu ya. Terus baru mulai intensnya di tahun 2015 tadi gitu ya. betul. Jadinya ya ternyata aku sudah menonton drama Korea selama itu, tapi baru menyelami beberapa tahun belakangan. Iya, menyelami. Sama dong berarti kita ya. Sama-sama suka nonton, terutama Koreaan gitu ya, baik itu drama, film maupun apa namanya variety show. Ibu suhu saya bukan? Tapi beneran sih, iseng-iseng ya itu ya, karena ada yang cerita ngelis ternyata dapat 80, akhirnya saya pun juga tertarik untuk mencoba ngelis dapat berapa banyak sih gitu. Nah ternyata kita buka contekan dulu ya. Tara, berapa banyak drama yang udah aku tonton, kemudian berapa banyak film yang sudah aku tonton, dan berapa banyak variety show yang udah aku nonton. Tapi kalau seandainya drama versus film versus variety, mana yang paling digemari? Tergantung mood. Tergantung mood. Kalau lagi nggak pengen mikir, pengennya yang hiburan-hiburan aja, nontonnya ya variety show. Oke. Tapi kalau lagi suka dengan satu film nih, biasanya karena keracunan dari temen gitu, dapat review, film ini bagus loh, nonton dong. Tapi ya nunggu dulu ini ongoing apa enggak nih. Kalau nggak ongoing ya nonton, tapi kalau ongoing biasanya aku skip dulu, tunggu sampai itu selesai episodenya baru aku tonton, karena aku nggak suka yang nunggu-nunggu kayak gitu, kesel. Bikin baper ya. Seminggu kemudian terus nunggu beberapa waktu dulu gitu. Benar. Tapi kalau seandainya boleh cerita apa sih yang membuat drakor itu menarik dibanding yang lain? Ya, ini ya yang kadang apalagi orang Indonesia mikir itu, termasuk gue mungkin dulu, drakor itu drama-drama bucin, terus cowok-cowoknya yang apa ya namanya, apa yang suka Cantik-cantik gitu, cowok-cowok cantik gitu, cowok-cowok cantik kecewek-cewekan gitu, mungkin dengan stylenya ya. Cuma ya
setelah dicoba, setelah beberapa kali, pasti ngerti deh bedanya film Korea, bahkan drama Korea yang sebucin itu dibandingkan dengan, mohon maaf, drama-drama di lokal. Itu pasti beda deh, dari jalan ceritanya, terus keniatan yang bikin filmnya, terus pesan-pesan yang disampaikan, itu beda banget sih. Berasa gitu ya bedanya ya. Kalau aku kayaknya tambah serinya nggak terlalu banyak. Iya sih, yang aku suka juga itu. Episodenya, walaupun ada loh ya episodenya. sinetron gitu, ada yang panjang-panjang gitu, walaupun itu ada, cuma aku memilih untuk tidak menonton yang seperti itu. Aku biasanya nonton ya paling panjang aja itu tetap satu seri, dia selesai, nggak yang berkelanjutan stripping gitu kan. Kalau di Indonesia stripping ya, kalau di Korea itu kan udah satu jalan cerita, mungkin satu tema gitu. satu tema selesai, nggak ada konflik-konflik yang berkepanjangan gitu. Betul. Drama yang paling panjang aku tonton itu gitu, Jewel in the Palace 60 sama ya Dongyi. kalau nggak salah ya. Kalau Dongyi itu 40-an. Iya kayaknya Jewel in the Palace sekitar segituan. Emang kalau drama Korea itu udah ada ininya sih ya, macam-macamnya gitu, kayak drama seri yang biasanya kita tonton itu biasanya terdiri dari 16 episode. Itu masih termasuk drama seri. Nah, kalau drama hariannya, daily drama itu yang bisa sampai mungkin kalau seandainya di total ya ada 40-60an, tapi itu memang disiarkan setiap hari. Dan cuma setengah jam biasanya. Itu ada daily drama. Seguk yang biasanya juga panjang, kayak tadi Seguk tuh bercerita tentang sejarah latar belakangnya. Ini itu agak panjang karena memang biasanya kan cerita tentang sejarah ya gitu. Iya, maksud aku yang paling panjang pun itu karena memang film sejarah dan harus diceritakan secara tuntas kan. Kalau sejarah itu bukan yang drama-drama biasa, drama percintaan biasa gitu loh. Betul. Oke, nih udah ketemu contekan aku. Jadi aku sudah pernah nonton yang aku inget 67 judul drama. Kemudian movie-nya ada 26, variety-nya ada 22. Jadi totalnya berapa tuh? 67 ditambah 26 udah 113 ya itu. 113 89. Ya segitulah. 93. Aku lupa bawa kalkulator. 93 tambah 22 93 tambah 22 5 115 judul. Tapi yang baru diingat loh itu ya. yang baru ingat. Yang baru diingat. Nah kalau variety ini memang ini kayaknya rinci ya, karena season 1, 2, 3 ya, gitu ditulis. Kalau gue kemarin nulisnya ya asal ingat aja apa namanya, babnya aja gitu loh, nggak yang part kesekian gitu. Iya. Kalau ini memang aku nulisnya berdasarkan serinya. Tapi kalau seandainya ditanyain Running Man udah nonton sampai berapa episode, itu tuh susah ya, nggak bakal mungkin diiniin. Mungkin kalau seandainya ditambahin Running Man aja yang dia udah 10 tahun, itu sekarang episodenya kayaknya udah sampai 300-450 sekianan. Ya kurang lebih kita nonton ya segitu itu. Keren nggak usah dihitung deh keren itu. Deh, itu
itu contohnya, mungkin kita kebanyakan waktu senggang. Kalau orang jalan-jalan, kalau kita nonton. Tapi berbah-bah. tapi nggak kebanyakan waktu senggang juga sih. Memang ada waktu-waktu yang suka kita khususkan untuk nonton gitu kan. Dan itu adalah obat yang paling baik buat teman macet. Aku kalau Zaman macet dulu. enggak loh. Enggak Beneran nggak nonton. bisa, paling nggak bisa. Soalnya Oke. kenapa? Kalau jalan kan gue tidur. Oh iya, betul sekali saudara-saudara. 3 menit kemudian boro-boro 3 menit, paling jalan hitungan sampai ke 10 lah. Udah hilang. Jadinya ya gitu. Kalau seandainya naik bis jangan kasih di jendela, kita aja yang di jendela menikmati pemandangan. Tidak bisa, itu spot paten. Udah. Oke, kita udah ngomongin berapa banyak kita nonton ya. Nah, apa namanya, kalau tadi Dea cerita tentang pertama kali nonton Jewel in the Palace. Terus yang tahun 2015 yang membuat kamu untuk Comeback, memulai lagi yeah. comeback, betul. Comeback. Comeback nonton The lagi. Heirs. Oh, The Heirs. Yang main The Heirs. itu ya Lee Min Ho ya. Lee Min Ho. Di zaman kejayaannya dia. Jadi aku ya kemakan bujuk rayu. Jadi cobalah nonton. Jatuh cinta, terusin aja. Itu tapi kurang lebih juga pengalamannya sama sih. Kalau aku itu comebacknya lagi, dan sama juga dulu Jewel in the Palace itu ditonton karena memang nggak tahu kalau itu tuh drama Korea. Kebetulan aja ada di film gitu kan, di TV. Tapi seingatku dulu pas lagi aku nggak pakai dubbing karena aku nggak terlalu suka nonton film-film yang pakai dubbing. Mungkin zaman aku nonton pertama kali itu karena ada beberapa kali Jewel in the Palace itu diputar. Mungkin 2-3 kali apa ya? Dan itu memang jadi hallyu pertama Korea untuk drama. Jadi Korean Wave kalau nggak salah untuk drama dimulainya dari si Jewel in the Palace. Kemudian kalau lagu kan dimulai lagi dari Psy waktu itu, Gangnam Style itu. Jadi Young A yang main jadi Dae Jang-geum itu sempat jadi duta PBB kalau nggak salah karena efeknya si Jewel in the Palace itu gila-gilaan emang di seluruh dunia. Aku masih SMP apa ya? Ya berarti nonton itu beneran. udah kesekian berarti yang udah bahasa Indonesia, sulih bahasa. Aku ingat banget sekitar 2005 atau bahkan sebelum itu aku lupa. Kita nanti coba iseng-iseng cari deh pertama kali di Indonesia itu kapan. Jadi itu kurang lebihnya. Nah, aku comebacknya lagi gara-gara Descendant of the Sun. Tapi ya itu orang-orang udah pada rame gitu kan nonton Descendant of the Sun karena sebelumnya kan banyak juga tuh drakor-drakor bagus. Nah terus aku masih belum tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena aku nggak bisa bedain mukanya. Orang ini siapa sih? Betul. Orang ini siapa sih gitu. Satu-satunya yang pertama kali bisa aku bedakan hanya si Lee Min Ho itu. Karena dia beda sendiri, hidungnya kayak prosotan kan. Yang lainnya kan enggak. Iya. Aku itu sempat bingung juga kenapa sih kok pada suka nonton Descendant of the Sun gitu. Aku waktu itu cuma melihat bahwa karena saking banyaknya kan banyak banget poster, kemudian ada merchandise. Si Jinggo itu diundang ke TV Indonesia juga kan. Iya, itu aku nggak nonton sama sekali karena ya itu karena nggak tahu kan, nggak ngerti kan. Cuma di baju, even baju anak-anak yang sablonan itu tuh ada di Descendant of the Sun. Tapi aku nggak tertarik. Nah sampai akhirnya aku ingat banget waktu itu rapat di kantor yang kebetulan ada orang orang bulenya, orang Singapura kalau nggak salah. Terus
dia tuh tanya, kita makan siang gitu kan, terus dia tanya, udah nonton Descendant of the Sun belum? Secara dia cowok gitu ya, pengacara cowok yang kayaknya orang Singapura yang kayaknya nggak mungkin lah ya nonton begituan. Kok sampai iseng banget tanya gitu. Terus aku jawab enggak, aku nggak nonton drama Korea karena kenapa? Dia bilang gitu, itu rame loh, bagus loh, dia bilang gitu. Masa sih? Aku nggak nonton karena aku susah ngebedain satu sama lain, nggak ngerti juga. Dan waktu itu karena memang belum pernah tahu, aku selalu ngerasa oh ya, dan K-pop waktu itu rasanya terlalu rame di kuping gitu ya, jadi nggak tahu sama sekali dan nggak tertarik, jadi nggak mencoba nonton gitu. Tapi dia akhirnya cerita kan, oh iya aku pertama kali juga begitu, tapi aku ngikutin istriku nonton gitu kan, dan ternyata ceritanya bagus gitu. Oh iya, oh oke, nanti deh kapan-kapan aku coba buat nonton. So itu pertama kali ngobrolin soal Descendant of the Sun. Kemudian gak beberapa lama, temen lama juga, kita telepon, terus dia tanya, dan again itu cowok gitu ya, karena dia ikut nonton karena istrinya nonton. Udah nonton belum Descendant of the Sun? Belum, aku bilang gitu. Terus coba deh tonton deh ini. Oke. Aku kan jadi penasaran ya, waktu itu udah ada view ya kalau nggak salah, view tuh udah ada, pokoknya udah mulai lah Descendant of the Sun itu pokoknya. Belum ada. Oh, belum ada. Aku nontonnya dari drama cool. Terus akhirnya kayak apa sih, coba kirim linknya, dan dikirim linknya akhirnya. Oke, kebetulan waktu itu aku lagi nggak punya kerjaan, emang nggak punya kerjaan pada saat itu karena harus berkendara dengan kereta dari Jakarta ke Malang. So akhirnya aku coba dong nonton. Ternyata nyandu, Bo. Mungkin karena ya memang kebetulan karena 13 jam yang nggak tahu mau ngapain. Wow. Jadi oke. Dan entah kenapa waktu itu yang very catchy adalah bahasanya. Gitu, bahasanya. Oh, ternyata tidak tidak menyakitkan ini telinga gitu. Beda sama bahasa Asia yang lain. Kayak misalnya bahasa Cina gitu, yang bahasa Mandarin yang dia punya pitch-nya tinggi-tinggi. Aku soalnya nggak bisa dengar suara dengan pitch tinggi gitu. Kemudian bahasa Thailand yang dia terlalu patah-patah gitu. Itu aku nggak telaten. Ternyata ini kan sering kali yang menarik adalah kenapa sih segala sesuatu berakhir dengan O. Itu sebenarnya yang bikin menarik. Sesuatu berakhir dengan O, tapi ya enak lah di telinga, bisa diterima. Udah deh, mulai dari situ. Terus abis itu selesai nonton, kok kayaknya ada yang kurang ya kalau seandainya nggak nonton. Mulailah dengan drama-drama selanjutnya. Demikian. Benar. Menariknya di situ sih. Sama juga, gue pertama kali ngelihat terkhusus cowok-cowok Korea, bingung bedain muka satu dengan yang lainnya. Padahal kalau sekarang kita lihat itu beda ya, jauh. Tapi dulu kenapa di mata kita itu mukanya sama semua. Padahal mereka punya style yang beda, cuma mukanya jadi sama semua gitu. Mungkin jarang kali ya, dulu kita nontonnya yang lokal, barat lah paling. Kalau barat kan memang udah beda, jelas lah ya, ketahuan jelas perbedaannya dengan kita gitu. Tapi ternyata setelah ditekuni, oh iya beda jauh ya ternyata. Cepet banget kita mengidentify, terutama yang cakep-cakep. Yang berkesan apaan? Drama yang berkesan atau kita bikin list dulu 1-5 top 5-nya drama sampai sekarang yang ditonton. Aduh, agak susah ya top 5 itu ya. Agak susah sih.
Tapi top one-nya aku tahu yang pertama banget, dan ini karena ini paling baru banget. Apa dari yang top 5? Oh iya terserah dari Bisa. semua yang Dari semua ditonton. yang ditonton, top 5 yang udah habis tapi masih belum bisa move on adalah Hospital Playlist, saudara-saudara. Hospital Playlist itu drama The cakep number banget. one. Number one itu Hospital Playlist sekarang. Yang kedua Reply 1988. Yang ketiga Prison Playbook. Itu serinya Itu serinya sutradaranya Reply. sama semua loh. Sutradara dan penulisnya sama semua. Kill Me Heal Me. Terus nomor 5 It's Okay Not to Be Okay. Oh baru ya. Baru itu yang Drama baru dramanya. Ya itu sekarang yang keingetan top 5-nya itu. Tapi nomor 1 nggak kegeser, nomor 2 nggak kegeser, nomor 3 juga nggak bakal kegeser. Nomor 4 dulu sempat di nomor 1 tapi sekarang udah nggak lagi. Gitu. Kalau kamu apa? Sebentar. Aku pernah menulis Jadi contekan. top 5-ku. Aku mau membandingkan dengan hatiku yang sekarang, Cia. Iya. Masih sama kah? Kenapa bisa beda-beda? Karena memang drama Korea itu cepet juga keluarnya produksinya, tapi biasanya tema nggak akan lari jauh-jauh, tapi yang berbeda banget biasanya adalah cara penyampaiannya. Itu cara penyampaiannya itu serta pesan-pesan moral of the story-nya itu yang bikin kita tuh kadang-kadang ini gitu. Oh, aku ralat deh nomor 5 bukan It's Okay Not to Be Okay, dia nomor 6. Nomor 5 itu My Mister. Aku lagi nonton itu. Baru nonton. Nomor 6 Mr. Sunshine. Kok 6? 7 baru It's Okay Not to Be Okay. Oke. Kayaknya sih top 5 itu mencerminkan genre yang kita suka ya. Oke, kalau aku kayaknya sih masih sama sih sejauh ini. Ada yang kegeser. Oke. Yang pertama Reply 1988. Sama dong ya, ada di top 5. Itu aku nomor 1, nomor 2-nya aku Mr. Sunshine. Yang ketiga Dongyi. Yang keempat aku berubah jadi Hospital Playlist. Tadinya nomor 4 apa? Tadinya Itaewon. Oh, Itaewon. Kok iya, Itaewon itu juga keren banget. Yang kelima baru Itaewon. Oke. Udah jauh-jauh gesernya ya. Apa sih yang paling menarik dari drama top listnya? Kalau aku dari genrenya ya, genre kelima genre itu aku sebenarnya suka drama yang menenangkan, nggak yang ya mungkin berat sih konfliknya, cuma itu konflik-konflik yang sering ditemui dalam realitas sehari-hari. Terus ini agak beda sih, yang nomor 1 dan nomor 2 ini agak beda. Reply sama Mr. Sunshine. Kalau Reply itu kan dramanya enteng ya. Dia bagus karena dramanya itu enteng dan relate banget sama kehidupan sehari-hari orang banyak. Itu ditemui di mana-mana ya, sama ternyata di belahan dunia mana itu kehidupannya ternyata seperti itu. Coba nonton yang belum nonton. Ini bukan promosi ya, ini review. Terus yang kedua Mr. Sunshine itu aku suka banget sama sinematografinya. Itu
keren sih. Di samping ceritanya yang memang keren juga, ya yang bikin wah tercengang dan ini niat banget sih bikin film gitu. Bener-bener itu film ya Mr. Sunshine itu. Terus yang ketiga tadi Dongyi itu drama Seigu. Ya tadi ya sejarah bangsa Korea itu. Dia walaupun politik banget, banyak politiknya, cuma pembawaannya siapa ya, aku lupa itu Dongyi. itu. Si Dongyi-nya bukan? Iya, siapa namanya? Lupa. Nama aslinya. Ya itu. Belum nonton soalnya. Dia itu membawakannya, perannya itu dengan bagus lah pokoknya. Dari awal sampai akhir itu kisahnya menyentuh banget. Ada percintaan tapi bukan percintaan yang terlalu bucin. Ya, gimana sih percintaan kalau di Seigu gitu kan? Iya. Itu keren banget. Kelihatan samar gitu ya. Sopan gitu loh. Sopan banget. Terus yang keempat Hospital Playlist. Tahu lah ya. Itu mirip-mirip Reply. Ya sama karena sutradaranya sama relate banget sama kehidupan sehari. Mungkin kita bukan dokter juga, tapi orang-orang di sekitarnya itu pasti memiliki konflik yang sama kita. Walaupun mereka dokter, tapi juga mereka itu mencerminkan apa ya, suatu kekeluargaan gitu di situ. Bukan yang mewah-mewah, tapi benar-benar yang tulus, ya kan? Terus yang kelima tadi Itaewon ini pertamanya aku nonton itu karena aku suka banget sama Park Seo Joon. Tapi ternyata dia keren banget di drama ini. Drama yang biasanya dia jadi orang bodoh, tetap sih ada bodoh-bodohnya di situ, cuma dia pekerja keras, dia mewujudkan apa semua perkataannya, dan dia berhasil menjadi orang pintar di situ. Yeay. Aku bangga dengan dia. Itu bagus juga ceritanya. Oke, gantian. Kayaknya kita perlu bikin satu channel buat nge-review hal-hal yang gitu ya. Nanti kita terusin. Oke, kalau aku pada dasarnya suka genre yang drama apapun yang menimbulkan hangat di hati gitu. Iya, menghangatkan. Jadinya kalau seandainya nonton tuh yang dirasakan tuh hangat gitu, bukan cuma seneng, bukan apa, tapi yaitu hangat. Hospital Playlist, kenapa dia jadi top 1 ya? Dia jadi number 1 karena saya suka banget sama ya medical drama. Semua seri western, sama Asian, sama juga Asian tuh Jepang termasuk, sama si Korean ini adalah semua medical dramanya udah pernah aku tonton. Jadinya cuma hanya satu-satunya Hospital Playlist yang menampilkan medical drama dengan sisi manusianya gitu. Jadinya nonton aja kalau seandainya penasaran ya. Itu drama pendek, 12 episode doang. Cuma ini juga menarik karena baru pertama kali dibikin drama seri yang isinya 12 episode dan munculnya cuma 1 minggu 1 kali. Dan itu kita nontonnya ongoing loh. Itu sumpah bikin baper banget. Dan begitu udah selesai, aku sudah nonton untuk kedua kalinya. Mau ketiga kalinya karena itu ini banget. Pesan moral of the story-nya terdeliver dengan baik. Segala cerita di situ ada. Jadinya
ada nangisnya, ada ketawanya banyak banget. lebih banyak ketawa sih, sama hangatnya itu yang benar-benar terasa gitu. Itu Hospital Playlist. Kemudian nomor 2 Reply 88, penulisnya juga sutradaranya sama. Jadi pada intinya sih dia yang menghangatkan itu adalah rasa kekeluargaan di antara para pemerannya. Kalau nonton Reply 88 berasa kayak kembali ke zaman tahun ya 88 gitu. Tapi dia cerita 88 di sana. Yang jelas gini, rasa kekeluargaan, kalau seandainya pengen tahu the real guyup ya, the real guyup gitu, baik sama tetangga, punya temen asik, Sama ya itu keluarga. sama keluarga juga, saling dukung, saling support, itu wajib ditonton. Apalagi kalau seandainya kamu pas lagi ngerasa entah patah hati atau ngerasa kesepian atau ngerasa lagi butuh lingkungan yang hangat gitu ya, tonton itu deh, nanti Wait. bakal. Aku tuh pernah baca loh di Twitter, tapi beneran ada orang yang tidak tergerak hatinya nonton 88. Oh ya? Entah itu hanya tulisan atau bagaimana, cuma aku tercengang dengan kata-kata itu. Serius? Bener nggak tergerak hatinya. Tapi ya ini balik lagi ya, ini ke personal masing-masing. Mungkin ada orang yang tidak pernah merasakan kehangatan seperti itu. Betul. Tidak pernah merasakan yang namanya apa ya, berada di lingkungan yang support berada gitu di ya, lingkungan yang benar-benar tulus, benar-benar care sama dia gitu. Jadi dia nggak peka juga sama sekitarnya. Dia nggak tahu gitu. Bahkan ya mungkin dia nggak kenal sama yang kayak begitu. Betul. Jadinya mungkin kalau seandainya sebenarnya memang, itu treatment loh buat dia. Iya. Harusnya Tapi harus ada yang dampingin kayaknya untuk mengenalkan rasa itu juga gitu, karena rasa itu kan juga dikenalin kan. Oke, lanjut. Yang ketiga Prison Playbook. Prison Playbook itu aku lupa sama drama itu. Iya. Ya itulah banyak itu. ini banget. Saking banyaknya gitu ya. Prison Playbook itu menarik karena dia cerita tentang prison, tentang penjara gitu. Tapi di dalam penjara itu banyak hal-hal yang juga menghangatkan hati. Kok bisa gitu? Ya kalau seandainya mau nonton boleh, ada di View, ada di Netflix. Oh, di View nggak ada. Di View nggak ada. Di View nggak ada. Ada di Netflix. Kita nyebut merek banget ya, nggak apa-apa lah. Orang kita juga nggak ini kan, nggak dibayar, nggak di-endorse juga. Tapi dia itu hanya nggak jadi brand ambasadornya. Apa sekarang baru mulai ada, aku nggak tahu juga, aku nggak ngecek View lagi. Tapi yang jelas aku pertama kali dan yang kedua kali nonton di Netflix. Dia penuh dengan plot twist, dan kita benar-benar belajar caranya don't judge a book by its cover. Betul. Itu yang kita benar-benar lihat gitu. Janganlah menilai orang hanya dari luarnya aja, karena kita memang nggak tahu apa sih isi hati orang gitu. Iya, bukan kita melarang orang untuk tidak percaya dengan orang jahat ya. Maksud kita itu, orang mungkin, aku percaya sih ya, kalau aku punya kepercayaan orang itu sebenarnya semuanya baik. Hanya mungkin lingkungan dan situasi, kebutuhannya dia itu berbeda-beda. Betul. Kalau kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi karena memang ada kesempatan gitu kan. Ya kurang lebihnya itu. Waspadalah. Almarhum yang yang mengenalkan itu ya, slogan itu. Mudah-mudahan dapat berkah di alam sana. Tapi dari Prison Playbook kita belajar tentang itu, tentang bahwa semua orang itu bisa jadi baik. Orang yang tadinya melakukan sesuatu kemudian menyesali apa yang diperbuat ada juga gitu. Iya,
Pernah nggak sih kita berpikiran alasan mereka melakukan itu tuh apa gitu? Iya, di situ dikupas Kita kan habis. taunya kan, oh kamu jahat, ya udah kamu Mm-mm. harus kayak gini. Betul. Tapi bukan kita membenarkan kejahatan loh ya, bukan. Oh sama iya, sekali enggak. bukan. Nanti kamu bisa lihat sendiri pelajaran apa yang kira-kira bisa diambil. Kalau seandainya udah nonton, sharing ya, kita bisa banget kok. Boleh komen, boleh kirim email. Terus yang keempat tadi adalah Kill Me Heal Me. Kill Me Heal Me ini sebetulnya agak-agak nggak matching sama judulnya, karena kayaknya judulnya serem banget gitu ya. Tapi ini jadi berkesan buat aku dan jadi masuk top 5 karena aktingnya Jisung yang keren banget dalam memerankan satu orang dengan 7 atau 8 kepribadian. Wah. Jadi memang lagi tadi aku tertarik sama medical drama juga tentang mental health. Ini adalah drama Korea pertama yang aku tahu yang bercerita tentang mental health gitu. Jadi ceritanya tentang orang berkepribadian ganda dan bagaimana dia bertarung sama dirinya sendiri untuk kumpul jadi satu pribadi lagi gitu. Ini drama yang nggak boleh dilewatin karena genrenya memang agak sedikit berbeda dengan genre-genre yang lain. Dan aktingnya Jisung ya itu tidak diragukan lah, dia paling top di aktor-aktor yang lain kalau menurutku gitu. Terus nomor 5 tadi kayaknya banyak banget ya yang digeser-geser. Aku sendiri jadi sampai lupa nomor 5 tadi apa ya aku sebut. Tadi pertamanya bilang si It's okay not to be okay. Ya itu terus bagus. Diganti dengan Itaewon Class. Bukan Itaewon kan kamu. Ada satu lagi Mr. Sunshine. Oh. Ya. Kalau It's okay not to be okay itu ceritanya juga tentang mental health. Itu bagus banget pesannya. Bagaimana kamu dealing dengan masa lalu, itu yang keren banget. Tapi sedikit tadi kan sebetulnya Mr. Sunshine udah diceritain ya tentang drama terniat. Kalau buat aku selain sinematografinya, ceritanya tentang sejarah Korea juga diceritakan di situ gitu. Drama patriotik, walaupun awalnya sempat juga dipermasalahkan karena ada konflik yang diceritakan dan dianggap tidak benar. Nah kalau Mr. Sunshine itu sebetulnya dramanya masuknya genre sagek tapi fusion, karena kalau sagek itu biasanya dari zaman Joseon gitu kan, atau yang udah agak-agak baru. Kalau ini di masa liberasi Korea, kalau aku nggak salah ya, sempat jadi tulisan juga. Akhirnya karena nonton itu aku menuliskan artikel yang akhirnya muncul di portalnya Government of Korea, di Tok Korea. Kebetulan karena saya juga jadi honorary reporter di sana, karena ternyata sebetulnya sejarahnya Indonesia sama Korea itu agak-agak mirip dan saling berhubungan karena kita dijajah sama penjajah yang sama gitu. Jadi cuma kalau Jepang sempat menjajah kita 3 tahun, kalau Korea itu dijajah Jepang totalnya kalau nggak salah 54 tahun. Tapi ada jedanya di situ gitu. Makanya itu adalah masa-masa liberasi Korea, kemudian bercerita tentang pejuang kemerdekaannya di sana. Itu drama bagus banget. Konflik batin, konflik pribadi, juga masalah patriotisme. Dan banyak juga pelajaran yang kita dapatkan di sana. Setnya nggak main-main. Walaupun kalau seandainya ngomongin set itu kita jadi teringat pengalaman kita waktu jalan di Korea. Oke, ceritain gak nih? Atau kita punya sesi tersendiri untuk cerita jalan-jalan? Kayaknya sesi sendiri aja kali ya.
udah 45 menit, jadinya kayaknya panjang banget kalau kita jadiin satu. Jadi singkat ceritanya nih, kita kan udah cerita panjang tentang drama yang kita tonton, drama yang kita suka. Nah, mungkin kita juga perlu sharing sama pendengar. Pendengar kayak di mana aja. Lagi on air, gang. Berasa on air sekali. Nah, mungkin kita juga perlu sharing sama yang dengerin kita nih sampai ke menit ini. Apa sih yang bisa diambil dari atau hikmah di balik nonton drama Korea itu? Iya, aku juga nyatain hikmah. Iya, hikmah. Kan mendadak religius. Apa ya? Dapat pelajaran banyak yang pasti dari drama Korea. Mungkin gak banyak waktu untuk melihat sekitar secara langsung, secara hidupnya pagi kerja pulang udah gak keluar lagi. Keseringannya begitu ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Nonton TV juga jarang karena ya taulah, mungkin berita sekarang sedang membuat kita capek sama berita yang sekarang. Kualitas berita tahu sendiri, kebanyakan ya masih dipertanyakan gitu. Aku orang yang gak begitu suka baca berita, lebih suka kalau udah valid baru aku perdalam. Tapi kalau masih yang ini loh, gini loh, gak mau dengerin dulu lah, capek soalnya beneran, daripada nambahin pikiran kan. Ya, terus aku beralih lah ke hobiku yang lain, yaitu nonton. Sebenarnya nonton apa aja sih, dulu aku lebih suka nonton yang action gitu, terus nonton animasi. Sekarang nemu drama Korea gini, kok bagus ya, ternyata drama Korea itu nggak melulu tentang drama cinta-cintaan loh, drama yang nggak melulu tentang apa sih, biasanya kan kesannya itu anak muda banget yang ya gitulah, kalau kata orang Indonesia yang bucin-bucin gitu. Ternyata banyak drama-drama, dan menurutku aku lebih suka pilih-pilih juga sih, nggak yang nonton yang cinta-cintaan terus. Nontonnya aku lebih pilih kalau nemu drama itu yang tadi kayak yang menghangatkan, terus kekeluargaan, terus mungkin kalau mau berat-berat dikit politiknya. Tapi itu benar-benar bukan drama yang terlalu didramatisir. Jadi hikmahnya ya melihat sisi dunia tapi dengan cara yang lain. Belajar sebenarnya, lebih belajar sosial kalau nonton drama. Jadinya milihnya juga yang model-model filmnya itu yang bukan yang percintaan gitulah gitu. Oke. Jadinya kita bisa belajar lebih banyak tentang manusia dan kehidupannya ya, gitu. Karena kita bisa lihat sisi kehidupan yang lain, dan itu sisi kehidupan yang nggak cuma di Indonesia gitu, tapi ternyata di sana gitu ya. Di sana pun juga sebenarnya sama kita, cuma objeknya aja yang beda. Betul. Kalau aku sih ngerasa dari dengan banyaknya nonton drama Korea, aku belajar bahasa. Itu salah satu hobi juga gitu ya. Yang menarik kok ngomongin bahasa gitu ya, apa sih menarik dari bahasanya Korea gitu? Kalau di telingaku, pertama tadi dia nggak terlalu enak lah didengar, termasuk bahasa yang enak didengar. Yang kedua, dengan nonton banyaknya genre dan jenis drama yang ada, aku jadi tahu ternyata cara mereka berbicara itu berbeda-beda pada zamannya gitu. Di Segek gitu kan,
Mereka mengalami ada Swift-nya gitu. Di Sagek itu mereka bicara sama rajanya gimana, bahasa ngomong sama sesamanya gimana, sama yang pangkatnya di atasnya gimana gitu. Itu menarik untuk dipelajari. Sama kayak ternyata bahasa Korea tuh sama kayak Jawa kali ya yang di sini gitu. Yang dia punya kromo inggil, punya bahasa ngoko gitu, ada tingkatannya. Dan itu menjadikan bahasa Korea itu ramai dengan apa namanya, dengan partikel-partikel yang ternyata harus berubah kalau ngomong sama orang begini gitu. Itu aku jadi belajar bahasa. Kedua, belajar budayanya. Dengan belajar budaya itu pada akhirnya kita jadi belajar juga tentang Korea itu sendiri gitu. Dan ternyata budayanya mereka juga nggak terlalu jauh sama kita, mulai dari tata krama, kemudian masakan itu ternyata juga nggak terlalu jauh-jauh beda banget gitu ya. Ya kan kayak samgyetang sama. Iya, kayak samgyetang itu sama-sama sup ayamnya di sini ya kan. Kurang lebihnya. Kemudian bibimbap itu juga hampir sama-sama pecel ya kalau di sini gitu, cuma beda di saus. Ya yang kayak gitu. Dari masakannya jadi pengen coba masak. Akhirnya kita mencoba hal-hal yang baru dan menemukan juga hal-hal yang baru gitu, dan membuat kita pengen untuk mencoba ke sana, coba jalan ke Korea sampai menemukan banyak pengalaman-pengalaman baru juga ya. Jadi itu hikmahnya, jadi lebih punya pandangan luas lah tentang dunia gitu. Dan nggak perlu sampai jauh-jauh jalan-jalan ke sana, kita bisa tahu Seoul, bisa tahu Busan, bisa lihat Myeongdong, bisa lihat daerah terpelosok sekalipun lewat drama, lewat film, dan terlebih lagi variety show yang benar-benar menampilkan Korea ya apa adanya gitu. Jadi itulah yang membuat kita jadi bucin sama drakor. Enggak sih, itu yang membuat kita jadi suka nonton Koreaan. Jadi gitu. So karena kita udah belajar banyak hal-hal baru dan sharing tentang banyak hal juga, terutama mengenai masalah drama Korea yang hits. Kita bakal ngomongin review-review ya. Kita kayaknya perlu nge-review drakor nih gitu, tapi di channel yang lain. So jangan lupa untuk mantengin channel kita. Nanti kita akan kasih tahu, mungkin kita perlu buka sosmed juga. Lucu kayaknya ide ini gitu ya. Oke. So sampai ketemu lagi di sharing-sharing kita berikutnya. Sampai jumpa. Thanks ya Sobat Coach sudah mau dengerin sampai di menit ke-53 ini. See you again.